Oke, Mbak ini kalau boleh tahu sehari angkut semen itu dapatnya berapa, Mbak ini? Dibayar berapa, Mbak ini? Ya, dihitung per sak ya Kak. Dihitung per sak. Satu sak itu satu semen itu Rp600. Jadi 850 itu 500.000 kayaknya. Tapi itu sih nggak terlalu bagaimana Kak, nggak terlalu ya bilang setiap hari. Kadang 1 minggu tuh, kadang 2 kali, 3 kali, tidak setiap hari Kak. Hasil dari tiap hari angkat semen ini tujuannya untuk sekolah atau untuk apa Mbak Nuraini? Untuk sekolah, untuk kuliah dan untuk makan sehari-hari saya dan adik-adik saya. Itu cukup ya, Mbak ini? Iya, alhamdulillah cukup. Oke. Mbak ini kalau di lingkungan kerja kan mungkin Mbak ini perempuan sendiri gitu ya. Nah ini situasi atau suasana kerjanya seperti apa sih? Pernah kayak digangguin gitu nggak? Kalau soal ganggu sih nggak pernah sih Kak. Karena apa ya? Kan saya kalau kerja itu biasanya kan pakai masker, pakai itu baju-baju kos yang diikat itu kan. Jadi orang itu kayak nggak percaya aja gitu, kayak oh ini perempuan begitu. Kadang juga ada yang percaya di kampung kayak orang biasa-biasa saja. Nggak bagaimana. Sudah biasa. Oke. Ini adiknya Mbak Aini juga ikut jadi buruh angkut ya Mbak? Iya Kak, adik saya juga, kan saya tuh 5 bersaudara Kak, 4 perempuan 1 laki-laki, dan satu keluarga ini semuanya ikut angkat semen, dari bapak, mama sampai adik terakhir. Itu semuanya atas kemauan sendiri kah atau gimana Mbak ini? Atas kemauan sendiri, karena tidak tega untuk lihat orang tua kerja. Apalagi mama saya juga baru kena insiden kemarin, dijatuhi semen 50 sak dari mobil tongkang yang itu yang bisa gitu. Dijatuhi semen 50 dan kakinya pincang. Dan dia sambil angkat semen itu sambil seret-seret kakinya. Di situ kayak saya termotivasi sama orang tua saya. Kalau orang tua saya capek, saya capek. Kalau saya merasa capek itu saya ingat orang tua dulu. Kalau saya capek, baru orang tua saya itu lebih capek lagi. Belum lagi adik-adikku sekolah, belum saya yang kuliah. Jadi tidak ada putus semangat untuk mau bantu orang tua saya. Luar biasa. Dan untuk jadi lebih baik lagi. Luar biasa, cerita yang sangat menginspiratif. Mbak, kamu tahu nggak sih sekarang nih kamu lagi viral banget, jadi sorotan di mana-mana dan dapat julukan Kuli Panggul Cantik. Nah, gimana nih Mbak? Alhamdulillah, kayak tidak menyangka saja Kak, kayak kok bisa gitu saya viral. Padahal cuman bikin video tuh kayak bercanda-bercanda saja, bikin video kayak jedak-jeduk gitu kan. Terus kok langsung banyak yang suruh kayak buktiin dong kalau itu memang kamu. Kan banyak yang tidak percaya kan. Kalau dilihat dari segi fisik pasti bilang mungkin itu cuma konten aja. Tapi nyatanya memang seperti itu. Oke Mbak, ini komentar dari masyarakat kan beragam ya. Ada juga nih Mbak yang kemudian ini bilang kalau jangan-jangan ini video untuk pansos karena kan secantik itu nggak mungkin jadi kuli untuk angkut semen gitu. Komentar dari Mbak ini sendiri seperti apa? Kalau komentar dari saya sih ya kayak awal-awal ya pasti kayak tidak menyangka saja kok orang banyak bilang begitu. Tapi anggap biasa saja karena orang kalau lihat dari segi fisik memang tidak percaya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya ikut bantu orang tua dan kalau saya kerja juga. Dan sekarang itu kalau saya kerja kadang saya live sambil di TikTok juga. Nah, jadi orang tahu lah, oh saya memang kerja begini. Dan rata-rata di Pinrang itu tahu semua. Yang kayak toko-toko bangunan di Pinrang. Ya sudah anggap biasa bilang, oh ya memang benar. Tapi kalau orang di luar sana, kalau lihat saya dan saudara-saudara saya pasti bilang, mungkin cuma konten aja, mungkin cuma pengen viral aja. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya memang saya dan orang tua saya bekerja keras untuk bisa sekolah adik-adik saya dan saya, untuk kuliah saya juga.
Ya, tidak perlu malu untuk tidak perlu malu untuk luar mencari biasa. rezeki yang halal. Oke, mewakili Nggak perlu pemirsa malu. TV One ya, Harus bersyukur. Tiara. Kita juga penasaran nih, mewakili pemirsa TV One Iya. banyak yang bertanya nih ke Mbak Nur Aini. Ini bener nggak sih kuli panggul beneran kerjanya? Kok cantik banget gitu loh ya, Iya. soalnya nggak kelihatan loh kalau kerjaannya adalah kuli panggul semen. Betul Kak, benar. Oke, Mbak ini kan juga kuliah. Saya tidak tahu mau bilang apa. Oke, Mbak Iya, ini kan saya juga kuliah. kuliah, terus habis itu sambil kerja. Pernah nggak sih Mbak sebenarnya ditawari kerjaan lain gitu? Kemarin sih yang ini baru-baru viral sih, alhamdulillah ada beberapa endorse kayak produk-produk. Ya, saya bantu-bantu untuk di TikTok gitu. Gitu. Oke. Sambil kuliah juga, pulang kuliah, ada libur, saya pulang ke kampung lagi bantu orang tua saya kerja. Oke, Mbak Nur Aini mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat TV One yang di luar sana bekerja membantu orang tuanya untuk mengejar pendidikan. Apa nih pesan yang ingin Mbak sampaikan? Pesan saya sih apa ya? Nggak perlu malu lah ya, nggak perlu malu apapun itu pekerjaan kita, biar sekecil apapun itu tidak perlu malu. Yang penting kita selalu bersyukur dan nggak pernah gengsi, itu yang pertama, nggak boleh gengsi. Untuk masa depan yang cerah kita tidak boleh gengsi, gitu. Dan jangan pernah malu lah, karena masih banyak masa depan yang harus diraih. Oke. Nggak boleh rebahan-rebahan terus, Nggak boleh harus rebahan-rebahan semangat untuk bekerja. terus. Dan kita juga harus merendah karena di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Luar biasa. Jadi kita harus selalu bersyukur. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Nur Aini cerita inspiratifnya. Semoga Ya. lancar terus kerjaannya. Sehat selalu Mbak Nur Aini dan juga keluarga. Salam Semangat sehat terus Mbak. ya Mbak. Amin. Salam sehat untuk Mbak Nur Aini dan semoga cepat sembuh ya untuk ibunya Ya, amin. Mbak Nur Aini yang saat ini sedang sakit juga.